bisa dipungkiri, telur memang menjadi salah satu protein termurah yang dapat diolah menjadi beragam bentuk masakan. Salah satunya adalah telur dadar crispy dan gurih yang jadi menu spesial rumah makan ini nih. Karena menu ini pula, restoran milik almarhum Babe Camita ini selalu ramai didatangi pengunjung. Bahkan setiap hari rumah makan ini bisa menghabiskan 100 kg telur per hari. Lantas bagaimana ya sejarah telur menjadi salah satu bahan makanan terpopuler di dunia? Lalu seberapa banyak sih olahan telur di seluruh dunia dalam bidang kuliner? Selengkapnya di Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Soalnya aku bisa ngebentuk dia jadi telur dadar, telur ceplok, mau omelet atau orak-arik tuh bisa gitu. Udah jadi makanan sehari-hari juga, proteinnya juga murah. Terus habis itu bisa diolah banyak banget makanan. Sejak berabad-abad lamanya, telur menjadi bahan makanan pokok manusia di seluruh dunia. Bisa jadi menu sarapan, lauk pauk, beraneka kudapan, bahan roti, bahkan bisa pula menjadi campuran minuman. Dilansir dari laman Meshit, ilmuwan yakin manusia sudah makan telur sejak 6 juta tahun yang lalu. Uniknya, dinyatakan bahwa nenek moyang manusia lebih dulu mengonsumsi telur sebelum mencicipi daging ayam atau daging binatang lainnya. Hal ini dibuktikan lewat penemuan arkeologi dengan meneliti kondisi gigi dari makam-makam kuno dan disimpulkan pula bahwa manusia baru mengadopsi hidup ala karnivora sejak 2,6 juta tahun yang lalu. Dulu telur dimakan mentah-mentah karena manusia kuno belum mengenal cara memasak makanan di atas bara. Ya, jadi kan telur itu kan sebagai protein yang menjadi kanvas dari semua makanan ya. Jadi telur itu bisa dipakein saus apa aja intinya. Kayak misalnya kita sudah terbiasa dengan ayam gulai, kenapa nggak saus gulai jadi telur gulai gitu. Dalam kuliner Indonesia sendiri banyak sekali berbagai olahan telur. Sebut saja misalnya kerak telur, kuliner olahan telur kebanggaan masyarakat Betawi. Di daerah Sumatera pun terdapat kuliner olahan telur yang menjadi kebanggaan masyarakat Minang, yaitu talua barendo atau biasa disebut telur barendo. Berbeda dari telur dadar biasa yang tipis, telur dadar Minang ini dikenal sebagai telur dadar kembung karena teksturnya tebal. Telur dadar kembung ini dibuat dengan bahan telur bebek atau telur ayam. Dengan pelengkapnya ada kelapa parut sangrai, tepung beras, daun kunyit muda, daun bawang, serta lada dan garam. Telur dadar khas Minang ini yang disebut talua barendo memiliki arti telur yang memakai renda. Hal tersebut dikarenakan bentuk telur barendo ini seakan mirip dengan renda. Kalau telur barendo menurut aku keunikannya teksturnya. Penyajiannya mungkin dia harus direbus dulu terus baru digoreng. Nah ini adalah telurnya sendiri yang dipecahkan dan digoreng sampai bener-bener crispy. Nah itu yang bener-bener bedain telur barendo sama telur-telur lain. Berbagai olahan telur sederhana juga ada yang berasal dari Eropa. Sebut saja omelet dan scramble eggs. Secara tak langsung, omelet dapat dikatakan seperti telur dadar, dan scramble eggs adalah telur orak-arik. Kedua kuliner ini pun kerap dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Terlebih kedua olahan kuliner telur ini jauh lebih sehat ketimbang olahan-olahan telur khas Indonesia yang kerap ditambahkan minyak dan bumbu penyedap lainnya. Jadi kita bikin scrambled egg-nya dulu nih. Telur diorak-arik, di panci biasa nih itu udah jadi scrambled egg. Nah tapi untuk scrambled egg menjadi si omelet, proses flipping atau foldingnya itu butuh skill. Jadi justru kalau di kitchen mau ngetes orang bisa masak apa enggak, justru tesnya suruh bikin omelet. Menurut sejarahnya, omelet justru berasal dari bangsa Persia kuno karena tampilannya sangat mirip dengan makanan Iran bernama koko sabzi. Di beberapa negara, omelet disajikan sebagai sarapan bersama dengan sosis, daging asap, keju, atau roti.
Kata omelet berasal dari bahasa Perancis yang berarti piring kecil dan tipis yang mengacu pada bentuk telur dadar yang datar. Tekstur omelet dan scramble eggs pun lebih lembut dibandingkan dengan telur dadar yang biasa digoreng oleh masyarakat Indonesia. Hal yang saya lihat itu adalah Indonesia tuh hobi banget ngegoreng telur. Telur udah direbus, digoreng. Ya, kalau di luar negeri justru tekstur telur goreng tuh kurang diminati justru. Orang lebih suka telur yang lebih halus, soft, nggak ada crunchy-crunchy-nya yang orang Indonesia suka, itu orang luar kurang suka. Pada dunia kuliner, selain diolah menjadi sebuah hidangan, telur juga memiliki fungsi penting yang digunakan sebagai pelengkap dalam pengolahan berbagai makanan. Telur yang terdiri dari bagian putih telur dan kuning telur memiliki fungsi penting dalam dunia kuliner. Seperti contoh, putih telur dapat digunakan sebagai perekat dan pengembang suatu olahan makanan. Putih telur mengandung protein yang tinggi yang dapat digunakan dalam merekatkan adonan. Selain itu, kandungan protein di dalam telur dapat membentuk buih saat dilakukan pengocokan yang cepat dan konstan yang kerap digunakan dalam pembuatan roti atau puding agar dapat mengembang. Lebih lanjut, kuning telur pun dapat digunakan sebagai pengental karena terdapatnya protein dan lemak yang terkandung dalam kuning telur. Kandungan gizi dari telur pun begitu luar biasa. Telur mengandung protein yang tinggi serta vitamin kompleks yang baik bagi kesehatan tubuh. Nah, jadi protein ini fungsinya adalah sebagai zat pembangun. Jadi sel-sel dalam tubuh kita itu kan bukan benda mati ya, tapi membutuhkan suatu zat yang bisa membangun sel-sel yang di dalam tubuh. Sel-sel dalam tubuh ini juga beraneka ragam jenis ya. Misalnya ada sel untuk membentuk organ mata misalnya. Ada sel-sel yang untuk membentuk organ jantung. Di Indonesia, keengganan orang memakan telur dipicu berkembang mitos di masyarakat yang menyatakan jika terlalu banyak mengkonsumsi telur akan menyebabkan bisul. Akan tetapi kepercayaan ini tidaklah benar. Sebagian orang memang memiliki riwayat alergi terhadap telur, sehingga tubuh mengeluarkan zat histamin yang mengakibatkan rasa gatal berlebih. Nah, akhirnya bisa saja orang tersebut menggaruk misalnya ya kulitnya, dia nggak sadar sampai luka, Staphylococcus aureusnya masuk dan akhirnya menyebabkan infeksi, akhirnya bisul, akhirnya furunkel. Kalau sudah besar, nanahnya udah mulai banyak, itu namanya karbunkel. Jadi memang kalau misalnya apakah telur bisa menyebabkan bisul? Tentu saja tidak ya. Dalam sebutir telur justru terkandung 100 gram kolin, sebuah senyawa yang bisa membantu kinerja otak manusia. Senyawa ini dibutuhkan untuk membangun sel-sel saraf otak serta menunjang kinerjanya. Jadi agar otak bisa berkembang dan bekerja dengan baik, bisa dilakukan justru dengan rutin mengkonsumsi telur. Meski demikian, mengkonsumsi telur yang berlebihan bisa berakibat fatal bagi tubuh, mulai dari tingginya kolesterol dalam darah hingga gangguan ginjal. Jadi, di luar dari jumlah protein yang sangat kuat, misalnya 3 telur sehari ya, 21 gram, kita bicara orang dewasa nih. Di dalam satu kuning telur itu sudah mengandung kolesterol loh 200 mg. Jadi, kalau dari rekomendasi untuk orang-orang yang tidak memiliki dislipidemia atau kadar kolesterol darah yang sangat tinggi, itu cukup kurang dari 300 mg sehari asupannya. Kalau yang sudah memiliki kadar kolesterol yang tinggi di luar atau lebih dari normal, itu diizinkan intake dari kolesterol hanya kurang dari 200 mg.